Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 13. Jam kerja selesai. Sebelum pulang ke rumahnya, dia mampir ke rumah Tia. Suasana rumah itu terlihat sangat sibuk. Kedatangan Aldo disambut kedua orang tua Tia. "Baru pulang, nak Aldo?" tanya Ibu Wina yang memperhatikan seragam kerja pemuda itu. "Iya, Bu," sahutnya. "Tunggu ya." Ibu Wina masuk ke bagian dalam rumahnya, sedangkan Aldo duduk saling berhadapan dengan papanya Tia. "Jika kamu menikah dengan anak saya, jaga dia dan sayangi dia. Jika dia melakukan kesalahan, tegur dia. Jangan bermain tangan kepadanya. Karena jika kamu melukai anak kami, maka kamu telah melukai kedua orang tuanya," ujar Pak Teguh. Aldo mendengarkan itu dengan hikmat, sembari menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah dia mengatakan reaksi orang tuanya, dia tidak yakin ada pernikahan. Di kamarnya, Tia sedang ditatar mamanya. "Nggak mau," Tia menolak. "Kamu harus bersikap baik dengan Aldo. Dia itu calon suami kamu. Suguhkan minuman untuknya. Dari sekarang belajar melayani. Dari pekerjaan yang kecil, seperti memberikan minuman," ujar mamanya. "Kan ada Bibi," sahutnya malas. "Tia, apa perlu mama nikahkan kamu dengan Romeo?" ancam mamanya. "Mama selalu mengancamku," gerutunya kesal sembari turun dari kasur. Walaupun kesal, tapi dia tetap melakukan perintah mamanya. Menyiapkan kopi untuk calon suaminya, tentunya dengan pantauan dari mamanya. Dia membawa kopi itu ke ruang tamu dan meletakkan di atas meja, tepatnya di hadapan Aldo. Setelah meletakkan kopi itu, dia ingin pergi. "Tia, duduk sini," ujar mamanya. Dan dengan malas dia duduk sebelah Aldo, seperti permintaan mamanya. "Minum, nak Aldo," ujar Ibu Wina ramah. Aldo meminum seteguk kopi itu, sembari melirik Tia. Kopi itu sangat pahit. Gadis itu tersenyum karena baru saja mengerjai Aldo. Pernikahan akan diadakan di rumah ini, dan besok malamnya resepsi di Hotel Bintang 5. Jelas Ibu Wina sembari mengambil beberapa undangan. "Ini undangan kosong, kamu bisa mengundang teman-teman kamu," ujar Ibu Wina sembari menyerahkan undangan kosong itu ke Aldo. Begini Bu, Pak," Aldo melirik pasangan parubaya itu. "Maksud kedatangan saya ke sini ingin mengatakan sesuatu," ujarnya pelan sembari melihat reaksi pasangan itu. "Mengatakan apa?" tanya Ibu Wina penasaran. Kedua orang tua saya tidak menyetujui pernikahan ini," sahutnya jujur. "Apa?" Pak Teguh spontan berdiri. Sedangkan Tia merasa senang karena berita itu yang ditunggunya. Ibu Wina menarik tangan suaminya agar kembali duduk. Pria parubaya itu kembali duduk. "Semua biaya dari kami, dan dia masih tidak menyetujui pernikahan ini," ujar Pak Teguh marah. "Maaf Pak, kabar ini terlalu mendadak. Karena Bapak sebelumnya membatalkan pernikahan ini, tapi tiba-tiba pernikahan ini dilanjutkan tanpa ada perkataan langsung kepada orang tua saya," ujar Aldo membela kedua orang tuanya. "Oh, sombong sekarang si Bayu," teriak Pak Teguh marah. "Maaf, sebagai anak saya mengikuti ucapan orang tua saya," ujar Aldo sembari beranjak dari sofa. "Jadi, kamu menolak menikah dengan anak saya?" teriak Pak Teguh. "Saya tidak menolak, tapi setidaknya hargai kedua orang tua saya. Walaupun Papa dulunya hanya bawahan Bapak, bukan berarti Papa saya dapat diinjak-injak," sahutnya. "Kurang ajar kamu," Pak Teguh marah. Tapi Aldo telah berlalu meninggalkan rumah itu. "Mama lihat, seperti itu mau dijadikan menantu," Pak Teguh menunjuk ke arah pintu yang mananya terlihat bayangan Aldo. "Ini semua salah Papa," teriak Ibu Wina. "Kenapa Mama menyalahkan Papa?" Suaminya bingung. "Undangan sudah disebar, hotel sudah dipesan, dan sikap sombong Papa yang membatalkan pernikahan anak kita lagi. Jika seperti ini, anak kita tidak akan pernah menikah," seru istrinya kesal. "Papa tidak salah, Papa sudah merelakan mereka tidak memberikan uang hantaran, tapi dia malah bertingkah seperti ini," gerutu suaminya kesal. "Mereka tersinggung, Papa sudah membatalkan dan memecat Pak Bayu, dan tiba-tiba kita meminta anaknya menikahi anak kita, tanpa ada pembicaraan langsung. Tentu saja sebagai orang tua, mereka merasa tidak dihargai," jelas istrinya. "Jadi, Papa mengemis kepadanya?" tanya suaminya marah. "Bukan mengemis, tapi apa salahnya kita datang menemui keluarga Aldo, meminta maaf tidak membuat harga diri kita rendah," ujar Ibu Wina pelan. Pak Teguh berlalu. Ibu Wina menangis dan berlalu ke kamarnya. Hal itu membuat Tia bingung. Dia menghampiri mamanya yang sedang menangis di kamar. "Sudahlah Ma, kenapa harus bersedih? Karena keluarga mereka, Papa dan Mama bertengkar,"
ujar Tia. Pak Bayu dan Ibu Hesti kaget ketika melihat ada Pak Teguh yang merupakan mantan bos suaminya. "Mau apa Bapak kesini?" tanya Ibu Hesti dengan wajah tidak suka. "Kami kesini mau meminta maaf. Kata-kata kami mungkin telah menyakiti perasaan keluarga kalian," ujar Pak Teguh. Ucapan pria parubaya itu membuat Ibu Hesti dan Pak Bayu saling bertukar pandang. Pria kaya raya itu mau meminta maaf kepada keluarga mereka. "Apa niat Bapak kesini memang mau meminta maaf atau ada yang lain?" tanya Ibu Hesti. "Saya memang berniat meminta maaf. Sekaligus kedatangan kami ke sini ingin menyatukan keluarga kita," sahut Pak Teguh. "Aldo!" teriak mamanya. Aldo yang sedang melamun kaget ketika mamanya teriak. Dia buru-buru keluar kamar dan ketika di ruang tamu dia bertemu kembali dengan keluarga Pak Teguh. "Ada apa, Mah?" tanya Aldo. "Mereka datang melamar kamu," sahut ibunya sembari menunjuk keluarga Pak Teguh. Dan hal itu membuat kedua keluarga tertawa. Akhirnya keluarga itu saling memaafkan dan melupakan masalah yang telah lalu dan sepakat menikahkan anak mereka, tentunya dengan biaya dari keluarga Pak Teguh. Mereka membicarakan banyak hal sampai kembali berdebat. "Kami ingin adat A," sahut Pak Teguh. "Tidak bisa seperti itu, harus ikut adat suami," sahut Ibu Hesti. Aldo dan Tia menggelengkan kepalanya. "Mama begini saja, kita ambil jalan tengah," ujar Pak Bayu. "Iya Pak, kalau berdebat seperti ini bisa batal lagi pernikahan anak kita," ujar Ibu Wina. Akhirnya disepakati nikah menggunakan adat dari mempelai wanita dan resepsi gabungan antara adat pria dan wanita. Setelah keputusan disepakati dan tidak ada yang dibicarakan lagi, keluarga Pak Teguh pamit pulang. Tidak lupa keluarga mempelai wanita menyerahkan undangan kosong untuk keluarga itu. "Doh, kamu butuh undangan berapa?" tanya mamanya. "Aku hanya butuh 10 undangan," sahutnya. Dia berniat mengundang rekan-rekan kerjanya dan mantan rekan kerjanya seperti Tami dan Aneska. Setelah menuliskan nama teman-temannya, dia berniat langsung mengantarkan sendiri undangan itu ke rumah temannya, menggunakan mobil orang tuanya menuju Istana Basam. Orang pertama yang ingin diundangnya adalah Aneska. Pergi ke Istana Basam pada sore hari, menyusuri padatnya lalu lintas, dan memasuki kawasan hutan, yaitu pertanda jika sebentar lagi dia sampai di istana itu. Pintu gerbang terbuka lebar. Ketika mendapatkan izin, dia kembali melajukan mobil dan berhenti di tempat parkir yang telah disediakan.
Aldo turun dari mobil sembari membawa undangan. Ketika dia mau mengetuk pintu istana, ternyata di ruang tamu telah ada Aneska bersama dua temannya, yaitu Tami dan Tiara. "Aldo!" teriak Aneska senang dan menghampiri pria itu. "Ayo masuk!" Aneska mempersilahkan temannya masuk. Duduk di depan ketiga temannya. Semua temannya memperhatikannya. Aldo memperhatikan penampilannya. "Apa ada yang salah denganku?" tanyanya bingung. "Kamu pakai pelet apa?" tanya Tami. "Bukan pelet, tapi susuk," timpal Tiara. Aldo semakin bingung dengan ucapan dua temannya. "Kami sudah mendengar kalau kamu akan menikah dengan gadis wasiat," ujar Aneska. Dan seketika Aldo langsung menoleh ke arah Tiara. "Rah, kenapa diomongin dulu? Kan jadi nggak surprise," gerutu Aldo. "Ah, kamu kelamaan, keburu gatal nih mulut," sahut Tiara sembari memegang mulutnya. "Sebenarnya kamu pelet anaknya apa orang tuanya?" tanya Tami. "Neneknya," sahut Aldo asal. Bersambung.